wabarakatuh. Kita akan mulai atau kita berjumpa pada kegiatan review buku dan kepenulisan. Nah, tapi itu nanti akan dilaksanakan setengah jam lagi ya, tepat jam 4 bersama Tuan Guru yang akan membahas novelnya berjudul Janji Hati. Ya, seperti ini novelnya. Ya. Jadi seorang santri yang bermukim di pondok pesantren wilayah Cicurug. Ya. Dan Amira pun sama mondok pada tempat yang sama. Ya, sebenarnya ini kisahnya diambil dari rekan-rekan juga, Kak. Oh, jadi dari kisah nyata ya? Ya. Jadi tokohnya Ahmad dan Amira itu benar-benar ada. Ya, cuman ditambahkan dengan jadi si Ahmad itu seorang kiroat. Oh, ya. Kiroat ya. Dalam agamanya. Begitu juga dengan Amira. Keduanya sebenarnya itu mereka saling memiliki rasa, tetapi sama sekali mereka tidak pernah mengungkapkan atau memberikan gambaran kepada keduanya. Jadi hanya sebatas bercerita kepada Wira, Ardi, temannya Ahmad tersebut. Sedangkan untuk yang lainnya ini tidak mengetahui. Dan yang untuk ya silakan lanjut. Dan yang paling membuat penasaran di sini sebenarnya ternyata Amira juga memiliki perasaan yang sama. Nah, cuman tidak tersampaikan. Nah, mungkin nanti di fase terlambat nanti. Ya. Nah, saya mau nanya nih, pada konflik pertama dulu ya, kita masuk ya. Ya. Karena saya ingin membedah juga seperti apa sih karakter Ahmad Amira sehingga ini tidak tersampaikan itu, Tuan Guru. Pada kalimat ini, aku takut ini akan menjadi dosa untukku, menghalangiku untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya maksud dari ucapan itu bagaimana, Tuan Guru? Halaman 15. Ya, aku takut ini menjadi dosa untukku, menghalangi untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya dalam kehidupan atau dalam bermukim di pondok kita diharamkan untuk berpacaran, diharamkan. Ya. Tapi realita dari kehidupan selalu ada rasa sama lain. Nah, Ahmad Yusuf ini memiliki perasaan, cuman mendalam lagi di saat belajar, sehingga dia merasa takut kalau nanti lebih terfokus kepada perasaannya, maka yang dia capai itu tidak akan dia dapat. Oleh karena itu, ya, Ahmad hanya merasa antara takut dan bertolak belakang dengan perasaannya. Sebenarnya kita masuk langsung, kita gabung aja semua ya pembahasannya. Karena dalam realitasnya kehidupan di pondok itu kebetulan saya tidak pernah di pondok ya. Ini menarik, tapi saya sangat menarik dengan cerita ini. Seperti apa sih antara fenomena seperti Ahmad dan Amira ini? Itu pertama. Yang kedua, dalam psikologi kan dan juga dalam anatomi manusia, usia Ahmad Amira itu kan lagi
hormonnya kan lagi tinggi-tingginya kan. Nah, terhadap itu bagaimana jalan keluar atau menyiasatinya? Artinya satu segi ada dalam satu lingkungan, terus kontak fisik, saling suka itu artinya sangat wajar terjadi, tapi ada larangan, ada satu pemahaman sehingga bisa dipegang ya kan, kayak Ahmad dan Amir ini memegang sekali itu dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih dalam realitasnya? Ya, dalam realitas pondok pesantren atau ya, di lingkungan yang religius seperti itu sulit sekali ya untuk untuk ibaratnya bisa ibaratnya pacaran gitu ya. Di sini kembali lagi kepada pribadinya, bahwa Ahmad ini memang benar-benar satu ingin menuntut ilmu, kedua dia bisa memfilter dirinya, bisa membentengi dengan imannya. Nah, rata-rata kalau misalnya itu kalau udah mondok, nah itu baru langsung hitbah kalau misalnya udah siap. Ya, kita lanjut ya. Ya, siap. Nah, lanjut. Pada halaman kalau pada masa di pesantren itu masih kita maklumi ya. Ahmad maupun Amirah sama-sama tidak berani menyampaikan perasaannya. Nah, cuma ketika pada halaman 18 mereka kan ketemu kembali di sebuah seminar, dan halaman 41 ketika reuni. Nah, kenapa pada waktu itu mereka masih belum berani menyampaikan, belum berani mengungkapkan? Apa sebenarnya yang menghambat keduanya ini untuk menyampaikan? Mereka memiliki perasaan yang sama ya, Ahmad dengan Amira. Cuman karena keteguhan iman dia, karena dalam untuk pacaran itu haram, maka perasaan itu mereka pendam dengan sangat, sehingga keduanya tidak bisa tersampaikan. Tapi ketika acara yang saya gambarkan di Geraha KPDA Sukabumi ya, setelah 10 tahun silam, loh kok yang menjadi narasumbernya, dan itu pun Amira pun kaget juga. Amira pun kaget juga, sehingga jadi pada pertemuan itu masih belum berani menyampaikan. Itu kenapa? Pada pertemuan di Geraha KPDA Sukabumi itu keduanya itu belum bisa menyampaikan, karena dalam 10 tahun silam itu baru ketemu lagi ya. Entah di hati Amira apa, cuman kalau di hati Ahmad Yusuf itu yaitu dari semenjak sekolah sampai 10 tahun dia sudah sukses, tapi dia tetap menyimpan perasaan kepada wanita hanya untuk Amira saja. Tapi belum berani untuk menyampaikan. Baru deg-degan nih ketemu kira-kira lagi. Versi penulisnya kenapa ini yang menghambat ini? Supaya apa ya? Jadi kalau kita berbicara religius ya harus seutuhnya itu benar-benar secara agamis. Dan
supaya pembaca itu penasaran kok nggak disampaikan di saat itu ya gitu. Kenapa harus itu nunggu reuni? sengaja disimpan. Tapi reuni juga kan nggak disampaikan juga kan? Waktu reuni juga. Kalau reuni nggak disampaikan, hanya ketika berpapasan Yusuf Ahmad bilang assalamualaikum, kemudian dalam beberapa detik Amira menjawab waalaikumsalam. Wah itu Ahmad itu udah senang banget, senangnya kayak gimana gitu, kayak dapat durian runtuh. Nah setelah hari itu kan muncul, setelah hari itu baru muncul, ini nggak bisa dibiarin kayak gini terus. Berarti ya kalau kata anak sekarang tuh gue harus buru-buru ngelamar kayak gitu. Jadi setelah itu besoknya dia langsung berangkat ke Subang ya. Subang. Dan yang jadi menariknya, nama-nama dalam toko Janji Hati ini semua ada, rekan guru semua itu. Rekan guru semua ya, Amira itu memang nama aslinya itu apa ya? Emang guru teladan di situ, ya anggun gitu orangnya gitu. Jadi saya ambil tokonya Amira aja, dan yang satunya Yusuf. Jadi ketika mereka baca, wah ini gue dikerjain. Nah, ketika setelah ditolak, kenapa Ahmad kan diminta gurunya ya untuk jadikan ayat suci Al-Quran di pernikahan Amira. Kenapa gak berani menolak selain dari hormat kepada gurunya itu? Ya, jadi sosok Ahmad dalam kehidupan aslinya, ya dalam kehadiran aslinya di dunia nyata ini, ya bukan disuruh oleh gurunya. Aslinya pun seperti itu. Jadi karena aslinya pun dia tidak pernah menolak disuruh oleh Kak ini kan juga Yusuf Ahmad atau Ahmad Yusuf itu tidak pernah menolak. Kenapa sebagai penulis Tuan Guru memilih sad ending yang berakhir tragis? Kalau saya baca novel ini jadi mirip-mirip Romeo and Juliet sad endingnya. Maksudnya karena kalau misalnya kan di awalnya itu harusnya Amira dan Yusuf itu sama-sama meninggal, ya sama-sama kecelakaan. Jadi dia nanti ya setidaknya cintanya itu tumbuh di alam yang kedua gitu. Nah tetapi itu ternyata mimpi. Nah, ternyata itu mimpi. Dan ternyata di ending ini kenapa dibuat sedih? Karena kalau misalnya tahu-tahu jadian, jadi nikah sama Amira, itu kayaknya udah biasa. Sebenarnya kalau misalnya happy ending kurang dapat Kak. Feel-nya tuh kurang dapat kalau dibuat happy ending. Jadi dibuat sad ending. Kurang seru ya kalau happy ending ya. Kayak sinetron ya. Kayak sinetron. Cuman sebenarnya ini dalam pikiran saya Yusuf Ahmad tuh lagi kan Yusuf Ahmad tuh hidup kembali gitu. Saya pengen bikin yang keduanya itu Yusuf Ahmad itu seakan-akan mati suri. Jadi dia hidup lagi, nanti dapat pokoknya ketemu seorang wanita cocok buat dia, tapi tetap gak jadi. Dia tetap mencintai Amira. Ya, jadi dibikin ini lagi ya Tuan Guru ya, dibikin apa hidup lagi tempatnya tuh jadi koma gitu ya sebenarnya.
bukan meninggal. Rencananya bikin Atau lanjut mati suri mungkin. kan masih diapakan, kalau misalnya dibikin lagi nanti membaca gimana ya, apakah nanti disebut wah niru nih gitu. Jadi sampai sini baru Yusuf Ahmadnya meninggal. Jadi cintanya itu sejati tapi nggak didapat. Nah, ada satu pertanyaan besar sebenarnya di ending itu, ketika ayahnya bilang, nak kamu terlambat. Ya, walaupun Amira memiliki perasaan yang sama. Ya sebenarnya Ahmad itu terlambat menghibah. Padahal ternyata Amira juga memiliki perasaan yang sama. Nah di sini sosok Amira penurut juga kepada orang tuanya. Jadi ya oke lah. Gitu. Karena Yusuf Ahmad dibilang mungkin belum ini. Oke, nah satu hal yang saya ingin tahu dari Tuan Guru juga, kenapa Tuan Guru ini mengangkat isu tentang kisah cinta di pesantren antara Ahmad dan Amira. Apa alasan dan pesan moral apa yang ingin Tuan Guru sampaikan dari novel ini? Pesan yang saya sampaikan itu bahwa cinta yang sebenarnya itu memang setelah menghitbah, jadi tidak ada pacaran di dalam Islam. Jadi diangkat dari kisah cinta seorang santri pun kalau di dalam kehidupan dunia nyatanya ya sama nggak kayak seperti itu. Tapi intinya yang disampaikan itu tidak ada pacaran dan harus langsung. Sebenarnya saya tuh pengen mengkaji dari psikologi sastranya. Cuma dari uraian Tuan Guru, sebenarnya saya harus nambah literatur lagi, mengenai kehidupan di pesantren, terus bagaimana santri para santri itu terusnya menanggulangi hormon-hormon pada masa remaja kan, masa puncak-puncaknya, sedangkan secara ininya kan belum stabil kan gitu, secara emosionalnya. Nah, dalam menulis novel tersebut, dalam proses kreatifnya, Tuan Guru dihadapkan pada pilihan-pilihan yang artinya yang dilematis gak, misalkan harusnya ini di sini, nah, padahal ada pilihan lain seperti ini. Apakah dihadapkan pada pilihan-pilihan itu dalam proses kreatif menulis novel ini? Ya, sebenarnya sih dalam menulis ini penuh pemikiran mendalam. Jadi jangan sampai mengangkat novel secara religius tapi di dalamnya tidak religius. Nah, jadi memang perdebatan hati ada ketika belum ini diluncurkan. Takutnya gimana mas, setelah dikaji diulang-ulang, ternyata alhamdulillah di sini tidak ada pacarannya atau murni secara religius. Jadi makanya berani untuk diterbitkan di Matahari Pagi. Betul. Padahal ya saya sering menemukan novel yang covernya kemasannya seolah-olah religius,
walaupun banyak ayat-ayat diangkat ya sama aja isinya tuh pacaran kan gitu. Dalam kaitan Hari Pendidikan Nasional sekarang, Tuan Guru. Nah, artinya ada kegelisahan, pesan atau hal yang ingin Tuan Guru ungkapkan nggak sebagai penulis, bukan sebagai pendidik ya, sebagai penulis kepada dunia pendidikan di Indonesia? Dalam Hari Pendidikan Nasional ini, saya mengharapkan pendidikan di kita itu benar-benar harus berjalan dengan bagus, walaupun tidak merata ya. Dalam artian setiap daerah itu tidak akan sama fasilitasnya, seperti saat ini ya, ketika ada COVID dengan pembelajaran online dan sebagainya, tidak semua bisa terserap karena berbagai persoalan, satu geografis, satu fasilitas. Ya, tidak semua anak juga memiliki HP Android yang mumpuni untuk pembelajaran daring, sehingga setelah dilihat dari perspektif nyatanya tidak semua tersampaikan. Nah, sepertinya terputus ya dengan Tuan Guru. Baiklah, saya kira apa yang ingin kita gali dari penulis novel Janji Hati yaitu Tuan Guru ini secara garis besar sudah kita tangkap, sudah kita serap. Artinya novel ini memang merupakan novel religi dan direncanakan ada sequelnya nanti, jangan sampai ketinggalan ya. Dan perbincangan kami mengenai Hari Pendidikan Nasional juga terputus karena kendala sinyal. Jadi saya kira untuk review buku dan kepenulisan serta tadi sebelumnya mengangkat apa itu Matahari Pagi cukup sekian dulu. Jangan lupa minggu depan tanggal 9 kita akan membahas novel Kelana Bumi. Bukan novel, antologi puisi Kelana Bumi bersama di sini ada 4 penulis yang akan berbincang dengan kita adalah Teh Vera Perawati. Saksikan minggu depan akan khusus menyoroti aku lirik pada antologi puisi Kelana Bumi bersama Teh Vera Perawati dari Kuningan. Demikian yang bisa kami hadirkan pada edisi perdana ini. Mudah-mudahan minggu depan sinyalnya bersahabat. Ada Teh Vera Perawati, kita akan membahas aku lirik pada novel Kelana Bumi. Terima kasih.